Ya, saudara, baru-baru ini ada peristiwa di mana seorang atlet bulu tangkis junior asal Cina jatuh di tengah-tengah pertandingan yang tengah berlangsung. Dari diagnosis dokter ahli jantung, sang atlet ternyata mengalami henti jantung. Dari peristiwa tadi menimbulkan kesadaran kita mengenai pentingnya life saving emergency atau penanganan pertama yang harus dilakukan jika ada orang terdekat kita yang mengalami henti jantung mendadak, seperti yang dialami oleh atlet bulu tangkis asal Cina itu. Saya Rizka Andalina akan membahas tentang permasalahan ini bersama dengan Emergency Medicine Specialist dari Skåne University Hospital Lund, Swedia, Dr. Ihdina Sukma Dewi. Halo Dr. Dina. Halo Mbak. Terima kasih atas waktunya pada hari ini untuk kita bisa ngobrol-ngobrol bersama. Tapi Dok, sebelum kita menjelaskan ya atau mencari tahu lebih tentang case henti jantung mendadak ini, mungkin dokter juga bisa jelaskan sedikit nih mengenai bidang ilmu pengobatan yang dokter kuasai, yaitu Emergency Medicine Specialist. Itu seperti apa? Iya, saya itu awalnya pendidikan dasar kedokterannya di Indonesia ya Mbak ya, lulusan Unpad angkatan tahun 2000. Setelah itu saya mengambil spesialisasi Emergency Medicine di Swedia. Itu spesialisasinya sendiri itu 5 tahun. Di Swedia dan di Eropa sendiri itu spesialisasi Emergency Medicine itu termasuk baru. Di Swedia sendiri itu baru tahun 2015 diperkenalkan spesialisasi ini ya Mbak ya. Kalau itu pertama kali itu di Eropa Utara, di Kanada, di USA. Sedangkan di Indonesia setahu saya itu baru satu universitas di Indonesia yang ada edukasi spesialis untuk menjadi spesialis emergency medicine. Oke, berarti ini memang ilmu bidang kedokteran yang juga menjadi sangat penting ya di era sekarang ini, terutama untuk case kalau misalnya ada henti jantung itu. Nah, bisa dijelaskan ya mengenai case henti jantung mendadak ini seperti apa sih dok, dan apa yang menjadi penyebabnya? Iya, jadi kalau kita dari sudut perspektif medis itu, kalau yang kita bilang henti jantung atau cardiac arrest itu kalau aktivitas jantung itu tidak normal atau tidak ada aktivitas sama sekali. Dan bagaimana mengevaluasinya? Yang pertama itu seperti di kasus yang baru saja Mbak Rizka sebutkan, ada orang kolaps, terus kita lihat orang tersebut, apakah orang tersebut responsif atau tidak. Itu langkah pertama itu untuk melihat responsiveness-nya. Dibangunkan, diteriaki atau ditepuk-tepuk ya, bangun mas, atau diteriakin. Kalau misalnya tidak responsif, kita coba dengarkan nafasnya, ini orang bernafas atau tidak. Kita lihat pergerakan dadanya bergerak, dan juga kita dengar ada suara nafas atau tidak. Kalau tidak bernafas, kita bisa coba rasa nadinya di leher. Kalau misalnya, tapi ini untuk orang awam ini agak sulit ya, untuk merasakan nadi di leher kalau tidak terbiasa. Dan karena ini harus cepat, tindakan ini harus sangat cepat, itu ada golden periodnya. Jadi kalau misalnya dibiarkan berlarut-larut, itu akan menyebabkan kematian otak. Karena kalau henti jantung saja, itu tidak, kalau dari segi perspektif medis, itu orang tersebut belum meninggal. Meninggal itu secara medis, henti jantung dan tidak ada aktivitas otak. Dan jarak antara henti jantung sampai otak tidak beraktivitas lagi itu yang kita sebut dengan golden period. Di situ kita harus intervensi. Oke, nanti kita akan cari tahu juga ya bagaimana detailnya. Tadi kan dokter sudah mencoba menjabarkan seperti apa penanganannya. Tapi kita pengen tahu juga nih tentang case henti jantungnya. Kenapa pada akhirnya kalau tadi yang kita tahu beritanya nih kan dialami oleh atlet bulu tangkis ya. Yang kita tahu tuh gaya hidupnya seharusnya sih gaya hidup yang sehat gitu. Nah, dari case itu sebenarnya henti jantung ini emang bisa menerpa siapa saja atau gimana ya dok? Untuk kita mengantisipasi juga nih, ternyata kok yang gaya hidup sehat aja bisa terkena juga gitu. Iya. Jadi kalau misalnya itu cukup common ya Mbak, kalau misalnya atlet itu biasanya gaya hidupnya sehat dan juga olahraganya, maksudnya dia kan atlet ya, jadi harusnya itu terkontrol. Dan pasti sebelum di pertandingan itu ada proses medical check up-nya. Ini bukan pertama kalinya kita dengar ada atlet yang tiba-tiba terjatuh ketika sedang berolahraga. Ini kan sekarang sedang musim Euro ya, sepak bola. Kalau kita ingat 3 tahun, 4 tahun yang lalu, itu di Euro ada pemain Denmark yang tiba-tiba jatuh di lapangan ketika sedang pertandingan melawan Finlandia. Dan perbedaannya, di situ tenaga medisnya cukup responsif. Kita sudah tahu ketika seseorang kolaps dan kita lakukan assessment, oh ini tidak bernafas, oh tidak ada nadi, oh ini henti jantung, kita langsung memulai tindakan CPR atau resusitasi jantung dan paru-paru, dan itu yang menyelamatkan.
Nah, terus untuk mengacu ke pertanyaan Mbak, kok bisa sih orang yang muda yang sehat, kok bisa jantungnya berhenti? Bisa, karena ada beberapa kelainan irama jantung itu yang tidak bisa terdeteksi, dan itu terdeteksi biasanya ketika jantung sedang bekerja keras, sedang berolahraga. Nah, di situ baru kelainan tersebut menimbulkan gangguan irama jantung atau aritmia, dan aritmia inilah yang menyebabkan cardiac arrest tersebut. Oke, jadi dengan kata lain sebenarnya case henti jantung ini bisa menimpa siapa saja? Bisa menimpa siapa saja. Tapi dok, muncul lagi pernyataan nih, katanya paling sering terjadi pada perempuan. Bener nggak tuh? Dibandingin laki-laki nih. Oh iya, bener ini untuk tuh, usia dok? muda atau untuk usia tua? Nah, kalau secara general seperti apa? Kalau secara general kita melihatnya begini, karena henti jantung ini pun bisa terjadi pada anak-anak ya Mbak ya. Tapi itu untuk anak-anak itu biasanya kasusnya itu karena hipoksi, karena kekurangan oksigen. Bisa karena penyakit pneumonia, karena penyakit radang paru-paru. Pokoknya segala situasi yang menyebabkan hipoksi pada anak-anak itu bisa menyebabkan henti jantung. Terus kita maju ke usia yang selanjutnya, untuk yang grup yang muda ya Mbak ya. Biasanya itu kalau henti jantung itu disebabkan karena gangguan irama jantung, atau bisa juga gangguan lainnya, misalnya masalah memang ada masalah medis struktural di jantungnya atau di paru-parunya yang memang sebelumnya tidak ketahuan gitu, yang menimbulkan henti jantung. Nah, kalau kita pergi lagi ke usia yang selanjutnya yang lebih tua, ini baik laki-laki maupun perempuan, itu henti jantung itu biasanya disebabkan karena gangguan jantung koroner atau heart attack yang biasanya disebut dengan kata lain. Jadi dengan kata lain sebenarnya kita bukan lihat dari gendernya ya, Bukan. perempuan atau laki-laki ya, melainkan kita lihat dari rentang usianya. Dan disebutkan tadi kan bisa juga menimpa anak-anak. Nah, berarti untuk penanganannya nih dok, untuk yang masih anak-anak dan yang dewasa itu ada perbedaan nggak sih? Oh, itu berbeda Mbak. Jadi ada algoritmanya beda. Untuk yang neonatal atau yang baru lahir 1 bulan pertama itu beda tindakan resusitasi jantung parunya. Terus untuk anak-anak dan untuk orang dewasa itu cukup berbeda. Oke, detailnya seperti apa dok maksudnya? Misalnya untuk anak-anak seperti apa? Ya, misalnya untuk anak-anak itu digunakan 1 tangan, atau untuk orang dewasa itu nanti kalau kompresi dadanya itu pakai 2 tangan seperti itu. Terus untuk anak-anak itu biasanya sebelum kita mulai kompresi dada, ini kompresi dada itu dilakukan atau CPR itu dilakukan setelah kita nyatakan oh ini pasien cardiac arrest, tidak bernafas, tidak ada nadi, cardiac arrest, tanpa ada delay langsung kita lakukan tindakan CPR. Nah, untuk anak-anak itu biasanya dimulai dengan meniupkan 5 pernafasan buatan sebelum kita mulai CPR. Tapi untuk orang dewasa, begitu kita nyatakan, oh ini cardiac arrest, henti jantung, kita tidak usah melakukan nafas buatan duluan, tapi langsung kita kompresi. Baik. Nah, untuk orang dewasa, sebenarnya kan penjaga pertamanya bisa terhadap diri sendiri ya, dengan kita aware terhadap apa yang dialami oleh tubuh ini. Tapi kadang kita nggak punya ilmunya tuh dok, untuk memahami sebenarnya ada apa sih dalam kondisi tubuh kita. Nah, itu bisa nggak sih gejalanya kita ketahui gitu, bahwa ini akan mengarahnya ke arah henti jantung gitu? Apakah memang ada gejala awalnya, atau indikator apa nih yang perlu kita, alarm apa nih yang perlu kita pahami kalau misalnya wah ini kayaknya akan mengarahnya ke sana nih, itu ada nggak dok indikatornya? Itu dikembalikan ke usia grupnya. Nih kita bicara usia grup anak-anak atau muda atau orang dewasa. Nah, segala misalnya begini, kalau misalnya kita ada keturunan jantung koroner, dan kita misalnya punya penyakit diabetes atau punya penyakit darah tinggi, nah itu risiko untuk penyakit jantung koroner ya. Dan ditambah dengan genetik itu, dengan kata lain, risiko kita untuk terkena jantung koroner itu tinggi. Nah, kenapa saya angkat tentang penyakit jantung koroner atau ischemic heart disease? Ini karena ini adalah kategori orang yang risiko henti jantungnya tinggi. Jadi sebenarnya itu kalau dilihat dari segi statistik ya Mbak, itu kasus henti jantung ini paling banyak menimpa orang yang mempunyai underlying disease atau penyakit jantung koroner. Oke, jadi paling penting sebenarnya ketahui dulu nih background sejarah apakah kita ada penyakitnya atau enggak atau ya. Tidak, gitu. Dari situ nanti kita tahu turunannya kan seperti apa. Baik. Terus misal bisa juga begini untuk yang kategori muda, karena kan kita lagi mengarah ke kasus yang ini ya. Orang yang muda, yang sehat, walafiat, yang atlet gitu, tiba-tiba jantungnya berhenti. Nah, yang namanya kelainan irama jantung atau aritmia ini juga sesuatu yang bisa diturunkan.
kalau di tempat saya bekerja, kalau misalnya salah satu anggota keluarga sudah dideteksi gangguan irama jantung atau aritmia, itu biasanya satu keluarganya itu dites genetik, Mbak. Karena yang namanya gangguan irama jantung itu sesuatu yang bisa diturunkan. Tidak semua, tapi ada beberapa yang bisa diturunkan. Itu dia, check up. Itu penting banget ya, kita untuk daily check up-nya setiap beberapa bulan sekali. Berarti Dok, tadi kan ada tentang soal olahraga juga ya. Itu berarti perlu diketahui juga nggak sih bahwa setiap rentang usia itu ada olahraga khusus yang memang harus dihindari juga nih untuk biar terhindar dari henti jantung, atau mungkin kita lihat dari berat badannya juga gitu, harus disesuaikan dengan olahraga apa untuk menghindari case henti jantung tadi. Iya. Kalau untuk urusan olahraga sih itu sesuai kemampuan masing-masing, Mbak. Jadi tidak ada restriksi. Jadi misalnya begini, misalnya saya tahu ini, misalnya salah satu anggota keluarga saya punya gangguan irama jantung. Oh, saya tidak olahraga, tidak seperti itu juga gitu. Saya bisa melakukan olahraga apa saja, tapi ya itu perlu check up bahwa saya juga tidak mempunyai kelainan yang serupa gitu. Tapi tidak ada restriksi khusus yang untuk olahraga. Itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, balik lagi berarti tadi ya, kita ketahui dulu background kesehatan kita seperti apa dengan check up, jadi nanti bisa disesuaikan juga gitu ya. Berarti Dok, apalagi sih pencegahannya untuk kita bisa terhindar dari yang namanya henti jantung? Selain tadi kan sudah secara tidak langsung juga harus melalui kenali background kesehatan kita seperti apa. Ada langkah lain nggak sih Dok yang bisa dilakukan untuk kita mencegah adanya henti jantung? Sebenarnya sudut pandangnya lebih seperti ini, Mbak. Yang namanya henti jantung itu tuh bisa terjadi kepada siapa saja. Sebenarnya yang paling penting itu bukan untuk menghindari henti jantung, tapi untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara menangani pasien yang terkena henti jantung atau orang yang terkena henti jantung, bagaimana menanganinya gitu, supaya walaupun dia henti jantung ada chance untuk survive. Seperti itu. Dan jadi ini sebenarnya edukasi untuk masyarakat, edukasi untuk tenaga medis. Saya walaupun sehari-hari saya ketemu orang henti jantung itu setiap hari karena saya kerja di emergency unit, tapi tetap itu setiap tahun itu tetap selalu, karena yang namanya guidelines itu, Mbak, CPR guidelines itu selalu diperbaharui. Jadi selalu diadakan pendidikan berkelanjutan, walaupun itu kerjaan saya sehari-hari gitu. Dan edukasi pengetahuan masyarakat tentang henti jantung itu yang paling penting. Yang paling penting menurut perspektif saya sebagai seorang dokter itu bagaimana mereka bisa menanganinya ketika mereka melihat kasus henti jantung di depan mata mereka gitu. Oke, tadi dokter bilang tentang edukasi. Kalau gitu sekalian aja nih Dok, kita edukasi ya. Boleh. Teman-teman Bili Petanam, karena saya pas banget ini punya manekin, Dok. Dokter bilang kalau misalnya tadi untuk CPR pun selalu diperbaharui. Guidelines-nya diperbaharui. Selalu guideline-nya diperbaharui. Jadi mungkin bisa dipraktekkan juga nih Dok. Seperti apa sih yang harus kita lakukan ketika memang menghadapi ada orang nih di depan kita yang memiliki henti jantung itu? Misalnya nih, kalau misalnya Mbak Rizka sedang main badminton atau mungkin sedang jogging, terus tiba-tiba ngelihat ada pemain badminton lain atau yang sedang berolahraga lainnya tiba-tiba kolaps, tiba-tiba jatuh. Nah, yang paling penting itu kita dekati. Kita dekati orangnya dan kita lihat, kita telentangkan, Mbak, supaya bisa dilihat lebih jelas. Boleh sambil duduk, Dok? Boleh sambil duduk, supaya bisa dilihat lebih jelas ini orangnya responsif atau tidak. Kita tepuk-tepuk, mas, tepuknya agak kencang, jangan dielus-elus. Soalnya nanti kalau misalnya agak kencang, harusnya kalau misalnya ini bukan henti jantung, itu bisa bangun. Kalau cuma pingsan doang, itu bisa bangun. Tapi dan ditepuk-tepuk yang keras, kalau orangnya tidak responsif, kemudian kita lihat ini kan kalau orang bernafas itu kan dadanya mengembang dan mengempis. Kita lihatnya orang bernafas apa tidak. Gimana cara lihat gerakan dadanya, kita rasakan juga gitu kalau ada aliran udara. Kita bisa dekatkan wajah ke hidungnya. Kita lihat kalau misalnya ada aliran udara dari hidungnya, atau kita dengar ada nafas dari hidungnya. Kalau kita sudah tidak mendengar apa-apa, tidak mendengar nafas, tidak melihat misalnya gerakan dada yang menunjukkan bahwa dia bernafas, nah ini sudah mulai nih, Mbak, ini golden period, berarti ini kemungkinan besar cardiac arrest. Untuk orang awam, mungkin untuk meraba nadi di leher ini bukan sesuatu yang gampang dilakukan. Tapi kalau bisa lakukan, tapi dalam waktu 10 detik. Jangan dilama-lama, jangan hanya karena untuk mencari nadi, jadi tindakan kompresi dadanya jadi delay. Jadi kalau misalnya, ini pasien tidak responsif, tidak nafas, langsung tergantung ada berapa orang. Misalnya Mbak Rizka di situ ada orang lain.
tolong panggil tenaga medis. Itu langsung teriak. Dan untuk Mbak Rizka sendiri itu kewajibannya, begitu Mbak Rizka tahu kalau ini orang tidak bernafas dan tidak responsif, dengan kata lain orang ini mengalami henti jantung, itu langsung lakukan kompresi dada. Oke. Ya, dan itu dilakukan persis di tengah sini ya Mbak ya. Jadi ini kalau misalnya ini sternum, ini tulang dada ini, cari tengah-tengahnya dan langsung lakukan seperti ini dan ditekan sekuat mungkin. Kedalamannya itu kurang lebih sekitar 5-6 cm. Dan kecepatannya itu, temponya itu sekitar 100 sampai 120 kali per menit. Jadi itu langsung dilakukan resusitasi jantung dan paru-paru atau CPR. Baik, coba ya saya contoh boleh Dok ya? Boleh, Tadi kan silakan. dokter sempat memberikan contoh. Maaf nih Dok, ini biar nggak jatuh juga nih Iya, Dok. Yang pertama berarti saya harus tetap tepat berada di sampingnya nih ya. Iya. Kayak gini berarti ya. Saya tetap harus berada di samping. Ditelentangkan orangnya. Ketentang. Iya. Terus udah gitu tangan kanan di atas atau tangan kiri? Di ini dulu Mbak, dipukul-pukul dulu orangnya. Mungkin orangnya cuma pingsan, tidak kardiak arrest. Oke, Iya. jadi pertama yang saya harus lakukan adalah memukul, memastikan bahwa masih ada kesadaran atau tidak. Iya. Setelah itu, Kalau orangnya unresponsif, lihat dia bernafas atau tidak. dengan Melihat saya cek gerakan dadanya, gerakan dada. mendengar nafasnya, dan Oke. merasakan apakah ada aliran nafas dari hidungnya. Oke, jadi yang Iya. kedua adalah kita pastikan ini apakah bernafas atau Atau tidak, tidak. iya. Ketika masih ada pernafasan, Kalau masih ada pernafasan itu berarti bukan cardiac arrest, bukan henti Oke. jantung. Nah. Tapi kalau Mbak Rizka tidak, agak ragu-ragu nih, ini nafas atau tidak. Karena ada pernafasan tertentu yang kita sebut gasping atau orangnya terengap-engap tapi unresponsive. Itu sebenarnya menurut kategori per definisi itu termasuk henti jantung. Oke. Jadi Nah. kalau tidak yakin lebih baik dimulai kompresi jantung. oke, untuk komprehensi jantung, Iya. itu saya berada di titik tengah ini, Iya. saya cari di sini. Iya. Dan tangannya lurus, Mbak. Tangannya lurus, seperti ini ya? Iya. Kalau bisa semua berat beban badannya ditekankan ke tengah. Oke. Iya. Jadi nanti saya pencet seperti ini Iya. dengan durasi tadi 100 sampai 120 kali per menit. 100 sampai 120 Kali per menit. Dan itu cukup dalam, sekitar 5 sampai 6 cm. Oke. Jadi karena risikonya pokoknya sekuat mungkin. Kalau kita kan nggak bisa kira-kira 5-6 cm ini karena kalau tenaga medis kan mereka sudah sering latihan. Iya. Jadi tahu kira-kiranya kan kita sekencang mungkin. Jadi kalaupun nanti apa sih risikonya kencang mungkin, gimana kalau tulangnya patah? Tidak apa-apa, itu bisa diperbaiki. Sedangkan cardiac arrest kalau misalnya dibiarkan berlarut-larut itu irreversible gitu. Oke, berarti memang untuk posisinya Telentang. harus terlentang. Telentang. Dan ketika saya bisa merasakan lagi Dan kalau denyut- bisa di lantai di tempat yang keras, Mbak. Oke, jadi pastikan juga untuk berada di tempat yang datar Iya. dan keras Dan ya. keras. Kenapa Dok harus Karena terlentang? karena kan nanti untuk kompresinya supaya optimal, Mbak. Oke. Iya, karena kalau misalnya di tempat seperti ini, jadi kompresinya itu kan jadi nanti tidak optimal. Tekanan dadanya itu tidak optimal, mengikuti gerakan. Misalnya di sofa nih, jadi kan sofanya juga ada naik turunnya Yes. gitu. Karena pastikan semua beratnya tuh berada di tangan ini ya, iya. seperti ini. Iya. Oke, nah kalau misalnya saya bisa merasakan mulai merasakan denyutnya. Iya, Nah, iya. Misalnya itu- pasiennya mulai responsif nih, mulai itu buka langsung mata. saya hentikan atau seperti apa? Begitu pasiennya membuka mata, dan kalau baris kalian lihat kalau pasiennya mulai bernafas, dihentikan. Tapi kita tetap harus melarikan pasiennya ke rumah sakit. Karena setelah pasiennya sadar dari henti jantung, itu tetap memerlukan perawatan di intensive care. Oke, dan untuk tadi kan dokter sempat bilang golden period ya? Iya, Nah, iya. golden period itu sebenarnya seperti waktu krusial bukan sih Dok? Waktu krusial, jadi misalnya Dan waktu krusial itu berapa lama nih untuk memastikan bahwa wah itu nggak boleh sampai nggak boleh kelewat gitu ya. kelewat lah gitu sampai akhirnya mendapatkan pertolongan dari tim medis juga gitu. Iya, iya. Itu kurang lebih, jadi kita itu rule of thumb-nya seperti ini, Mbak. Kalau misalnya kita melihat ada henti jantung, setiap menit yang kita delay untuk melakukan tindakan kompresi dada itu survival rate-nya atau kemungkinan berhasilnya itu turun 10%. Jadi dengan kata lain, kalau dalam waktu 5 menit kita tidak melakukan kompresi jantung, itu survival rate-nya itu hanya 50%. Oke. So itu kurang lebih kayak coin toss ya Mbak ya, 50% itu. Dan kalau lebih dari 5 menit kita tidak memulai kompresi jantung, itu akan menyebabkan kerusakan otak yang irreversible. Dan kalau dibiarkan berlarut-larut, kerusakan otak yang irreversible ini ya akan menyebabkan brain death. Dan itu pasiennya meninggal. Jadi kurang lebih itu begitu kita melihat dan tahu oh ini henti jantung, pasien tidak bernafas, tidak responsif,
langsung saja. Dok, selanjutnya nih, katanya ya, ada yang bilang untuk bisa memompa jantung itu salah satu caranya dengan batuk-batuk. Nah, itu benar nggak tuh dok? Atau itu cuma rumor doang? Saya sudah baca itu beberapa kali di sosial media ya Mbak, ya itu kayak disebarkan ya berita itu benar-benar informasi yang salah ya, bahwa dengan batuk-batuk bisa menghindari henti jantung. Jadi itu informasi yang salah. Jadi semoga buat pemirsa yang sudah melihat acara ini tahu bahwa itu informasinya tidak benar. Dan yang benar adalah yang untuk benar meningkatkan adalah pompa jantung dengan cara? Kalau misalnya kita sudah tahu menyatakan, oh ini henti jantung kardiak arrest, yaitu dengan melakukan tindakan resusitasi jantung paru, kompresi dada. Oke, sesuai dengan apa yang tadi dokter contohkan ya, itu cara yang paling tepat. Dok, saya juga pengen tahu nih, kalau misalnya di negara-negara lain, itu mengenai kesadaran emergency life saving knowledge ini emang udah ada nggak sih Bu? Di negara misalnya di Swedia deh gitu ya dok. Iya. Kayak gimana sih tingkat kesadarannya? Itu kalau di negara Swedia dan negara EU, itu ada undang-undangnya Mbak. Jadi kesadaran masyarakat untuk melakukan tindakan resusitasi jantung paru ini cukup tinggi. Saya juga salah satu instruktur CPR di Swedia. Jadi kalau misalnya di Swedia itu semua perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah, itu employer-nya berdasarkan undang-undang itu wajib mengedukasi para pegawainya untuk CPR training minimal setahun sekali. Jadi dengan kata lain, hampir semua orang itu mengerti CPR. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua, defibrilator. Karena di kasus yang ini mungkin saya ngelihat videonya singkat ya, yang kasus pemain bulu tangkis yang jatuh ini, tapi saya tidak melihat ada defibrilator yang dibawakan atau yang berada di tempat. Sedangkan yang namanya defibrilator ini atau alat pacu jantung itu tuh standar di semua tempat itu harusnya ada, baik di restoran, di rumah sakit, di sekolah, di tempat-tempat publik itu harusnya ada. Apalagi di tempat olahraga. Karena kan ketika olahraga jantung itu bekerja keras gitu, jadi risiko untuk ada gangguan irama jantung atau apa itu cukup tinggi gitu. Jadi dengan kata lain defibrilator itu harusnya ada di mana-mana di tempat umum. Dokter Dina juga tadi bilang edukasinya juga sangat meluas gitu ya di sana. Apakah termasuk juga di tingkat-tingkat sekolah tuh anak-anak udah diberikan edukasi itu juga dok? Oh iya. Jadi di tingkat sekolah pun anak-anak sudah diajarkan tentang bagaimana melakukan CPR, nomor mana yang harus dihubungi. Kalau misalnya di Swedia atau di Eropa itu nomornya 112, itu 911-nya Eropa. Jadi itu anak saya pun yang umur 10 tahun atau yang lebih kecil itu mengerti gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus emergensi di rumah itu yang ditelepon nomor yang mana. Itu sudah diajarkan dengan ke anak-anak sedini mungkin. Oke. Berarti dok, ada nggak sih saran buat kita nih di Indonesia tentang emergency life saving ini? Apa sih yang kira-kira perlu dibenahi juga biar mungkin akhirnya bisa semaju juga gitu seperti yang dokter ceritain di negara-negara Eropa? Ya, yang paling penting itu edukasi, baik edukasi untuk healthcare profesional, tenaga medis, dan juga edukasi untuk rakyat atau orang awam. Pertama tentang bagaimana mengidentifikasi henti jantung, dan setelah teridentifikasi, apa sih yang harus dilakukan? Apakah dibiarkan saja, apa tunggu dibawa ke rumah sakit, nanti biar tenaga medis yang melakukan CPR di rumah sakit, atau kalau misalnya kita sudah tahu henti jantung itu bisa sesuatu yang bisa kita lakukan dengan segera, karena edukasi itu yang menentukan, karena tadi ada golden period ya, edukasi itu yang menentukan apakah pasien itu bisa atau orang tersebut yang henti jantung tersebut bisa selamat atau tidak. Jadi dengan kata lain, kalau saya bisa kasih sedikit feedback, yang pertama itu tenaga medis dan orang awam itu edukasi tentang CPR itu harus ditingkatkan atau dimulai kalau belum dimulai. Dan yang kedua itu alat defibrilator itu harusnya ada di mana-mana loh Mbak. Oke. Jadi selain alat defibrilator itu yang sangat penting harus ada. Tadi kan dokter Dini juga bilang pentingnya untuk edukasi ya. Sebenarnya edukasinya harus dari sedini mungkin itu dari kapan dok berarti? Ya, yang penting itu ini tergantung yang mana. Kalau yang CPR itu biasanya dari remaja itu harus sudah diperkenalkan. Kalau di sana ya, kalau kita mengacu ke rujukan di tempat saya bekerja. Tapi kalau tentang
nomor mana yang harus dihubungi, apa yang harus dilakukan ketika melihat ada orang yang tiba-tiba kolaps, yang tidak bernafas, itu sedini mungkin begitu anaknya mengerti bahwa ini tuh tidak normal gitu. Jadi misalnya sedini mungkin. Jadi kalau kita mengadaptasi juga dari negara-negara maju di Eropa itu, berarti memang seharusnya dari tingkat sekolah ya? Sudah tingkat sekolah itu sudah diperkenalkan oleh di SMP gitu ya, kalau misalnya di Indonesia. Nah itu kayak gitu sebenarnya dari pihak mana sih yang capable buat mengajarkan atau mengedukasi masyarakat? Kalau kita lihat contohnya di Swedia deh gitu, itu ada lembaga mana sih yang berwenang untuk memberikan edukasi itu? Kalau di Swedia atau negara-negara Eropa lainnya itu ada namanya kayak seperti CPR instructor. Jadi CPR instructor ini yang melatih itu satu pusat yang khusus untuk meregulasi atau mengupdate guideline CPR dan juga mengedukasi para tenaga kesehatan yang nantinya akan ditugaskan untuk melatih CPR ke beberapa institusi baik sekolah maupun masyarakat ya Mbak ya. Jadi itu emang dari rumah sakit pemerintahnya sendiri, dan dari rumah sakit pemerintah itu diatur oleh Departemen Kesehatannya di sana gitu. Jadi ada satu kesatuan gitu untuk bisa mengedukasi seluruh masyarakat. Jadi sudah ada chain-chainnya. Jadi tidak harus dokter sebenarnya, karena di sana pun itu perawat bisa untuk mengedukasi masyarakat awam melakukan tindakan CPR. Oke, dan terima kasih juga kepada Dokter Dini karena sudah memberikan edukasi kepada kita semua ya tentang bagaimana menangani kondisi-kondisi kritis seperti tadi, terutama henti jantung dengan cara-cara CPR tadi. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Dan demikian spesial interview kali ini, saya Rizka Andalina pamit, sampai jumpa.